Wildan, kamu kenapa sih nak? Akhir-akhir ini murung banget. Aku kepikiran Bang Peot, Mak. Gitu. Kalau kamu mau main ke rumah Bang Peot gak apa-apa nak. Sana tengokin sekalian. Besok deh, Mak. Tapi Mama ikut ya. Iya. Mak, waktu Mama dipecat sama Pak Anton, kenapa sih Pak Karto sampai memfitnah Mama? Panjang ceritanya nak. Aku akan seneng banget kalau Mama mau cerita. Dulu Pak Karto itu suka sama Mama. Terus? Mama sudah bilang baik-baik kalau Mama gak mau main hati dengan Pak Karto. Karena udah bukan masanya lagi. Apalagi Mama kan seorang janda. Syarat dia mau nikahin Mama ya harus sayang sama kamu. Tapi aku gak mau Mama sampai nikah sama Pak Karto. Aku takut. Maka dari itu nak, Mama gak terima cintanya dia. Gitu ya. Syukurlah. Semoga Kak Peot di sana baik-baik saja dan tidak sedang menghadapi masalah besar yang membahayakan dirinya, bisik Wildan di dalam relung hatinya yang paling dalam dengan penuh ketulusan. Ada sebuah doa tulus yang terselip di antara embusan napasnya, berharap agar kerabatnya itu senantiasa berada dalam lindungan dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya malam ini. Namun, rasa penasaran yang teramat besar perlahan mulai merayap dan menggerogoti ketenangan jiwanya yang sedang dilanda. Kebingungan mendalam, kenapa ya? Hati ini tiba-tiba saja memikirkan Kak Peot dengan begitu lekat, padahal sebelumnya kami tidak sedang terlibat dalam pembicaraan yang serius atau merencanakan sesuatu yang penting. Dalam waktu dekat ini, Wildan benar-benar merasa heran dengan gejolak batinnya sendiri yang terasa sangat tidak biasa dan di luar kendali logikanya malam ini. Ada apa sebenarnya dengan Kak Peot di luar sana? Apakah dia sedang mengalami musibah? Ataukah ada firasat buruk yang sedang berusaha disampaikan oleh semesta lewat ketukan halus di dalam benakku setiap kali ia mencoba membalikkan posisi badannya ke arah kanan dan kiri untuk mencari posisi tidur yang nyaman? Detak jantungnya justru terasa berdegup sedikit lebih kencang dari biasanya. Gelombang kecemasan yang samar namun nyata mulai mengalir di dalam aliran darahnya, membuat dadanya terasa agak sesak oleh firasat ganjil yang tidak memiliki ujung pangkal yang jelas. Perasaan gundah gulana yang kian menebal di dalam dada akhirnya membuat Wildan pasrah dan memilih untuk menatap langit-langit tamarnya yang tampak remang diterpa cahaya lampu jalan. Di dalam kesendirian itu, suara hatinya kembali menggema dengan sebuah desakan batin yang sangat kuat dan tidak bisa lagi ia kompromikan dengan rasa kantuknya. Aku benar-benar keburu dan sudah tidak sabar lagi untuk segera bertemu dengan Kak Peot besok pagi. Begitu matahari terbit di ufuk timur, tekad Wildan di dalam benaknya yang kian bergolak. Baginya, menunggu hingga pagi datang terasa bagaikan hitungan waktu yang teramat lama dan menyiksa karena rasa penasaran ini sudah terlanjur menguasai seluruh pikirannya. Jarum jam dinding di kamarnya yang berdetak ritmis, seolah-olah sedang menghitung mundur waktu menuju hari esok, mempertegas kegelisahan yang sedang ia rasakan sendirian. Wildan tahu bahwa satu-satunya cara untuk menenangkan badai pikiran di kepalanya adalah dengan melihat langsung kondisi Kak Peot secara nyata. Tanpa ada perantara apapun, aku benar-benar harus memastikan dengan mata kepalaku sendiri
bahwa Kak Peot memang berada dalam kondisi yang baik-baik saja dan tidak kurang suatu apapun. Gumamnya lagi dalam hati penuh penekanan. Ia tidak ingin membiarkan asumsi-asumsi liar dan ketakutan yang tidak berdasar ini terus-menerus menghantui tidur nyenyaknya hingga merusak konsentrasi esok hari. Langkah kaki untuk mendatangi kediaman Kak Peot esok pagi sudah menjadi agenda utama yang paling mendesak dan tidak boleh ditunda lagi oleh Wildan. Firasat batin seorang teman seringkali memiliki keterikatan kuat yang sulit dijelaskan oleh akal sehat manusia, dan ia memilih untuk mempercayai insting dasarnya tersebut malam ini. Beanggen-beanggen tentang senyuman atau kebiasaan buruk Kak Peot yang biasa ia lihat sehari-hari di desa perlahan melintas, mencoba mengusir rasa tegang yang sempat mengunci urat sarafnya. Wildan berharap bahwa kegelisahan yang teramat sangat ini hanyalah bunga tidur atau sekadar luapan rasa lelah yang menjelma menjadi kecemasan yang berlebihan saja. Namun, tetap saja hawa dingin malam yang perlahan menyusup masuk menembus celah jendela kamar seakan-akan ikut mempertegas bahwa ada sesuatu yang sedang berjalan tidak semestinya. Di luar sana, Wildan menarik selimutnya lebih tinggi hingga sebatas dada, mencoba mencari kehangatan fisik di tengah dinginnya gejolak batin yang belum juga mereda. Di dalam keheningan kamar yang kian mencekam, Wildan kembali merangkai rencana di dalam otaknya mengenai apa yang akan ia lakukan pertama kali begitu bertemu dengan Kak Peot. Esok hari, ia akan memperhatikan gerak-geriknya, raut wajahnya, dan memastikan bahwa tidak ada beban berat tersembunyi yang sedang dipikul oleh sahabatnya tersebut sendirian. Doa-doa pendek keselamatan kembali. Ia panjatan di dalam hati secara berulang-ulang, berharap kekuatan spiritual tersembunyi mampu menjaga Kak Peot dimanapun dia berada saat ini. Wildan menarik napas dalam-dalam lalu mengembuskannya secara perlahan melalui mulut, mencoba melepaskan beban pikiran yang sedari tadi bergelayut erat di pundaknya. Jika memang ada sesuatu yang buruk sedang menimpa Kak Peot di rumahnya, Wildan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjadi orang pertama yang siap mengulurkan tangan bantuan tanpa pamrih. Kesetiaan dalam pertemanan telah menuntun hatinya untuk selalu peka terhadap perubahan energi dari orang-orang yang teramat ia sayangi di lingkaran kehidupannya. Matahari esok pagi dirasanya akan membawa jawaban atas segala teka-teki mistis atau kegelisahan batin yang sedang mengunci kesadarannya. Di atas ranjang tidur malam ini, Wildan memantapkan hatinya bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja.